Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 pembelajaran IPS akan menampilkan sebuah video mengenai praktek mengajar pembelajaran IPS tematik di MI atau SD pada kelas tinggi. Berikut anggota kelompok kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Bu Guru absen dulu ya. Rizky, Hadir, Wildan, hadir, Fawaid. hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Sudah siap belajar hari ini? Ya, Bu. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang didapatkan berkah dan bermanfaat. Ikuti Bu Guru ya. Tangan kanan ke atas, yang kiri menyusul. Ayunkan tak ke depan, lipat keduanya. Wahidun satu, isnaini dua, salah satu, tiga. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sudah siap belajar semua anak-anak? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Materi pertama ini kita akan belajar mengenai kenampakan alam dan buatan. Ada yang sudah paham mengenai kenampakan alam dan buatan? Belum paham, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Sekarang coba anak-anak dibuka buku tematiknya halaman 89. Sudah, Bu. Oke, nah dari halaman 89 itu kita disuguhkan atau dihadapkan dengan 4 gambar. Ya, bisa dicermati ya. Ada 4 gambar. Ada apa saja dalam 4 gambar ini? 2 gambar di atas ada apa ini? Gambar apa, Bu? Gambar gunung, Nah, ya, betul, gunung. Terus? sungai, Ya, danau, ya. Terus kalau ini waduk atau bendungan. Nah, dari 4 gambar ini kita akan menganalisis mana yang termasuk penampakan alam dan buatan. Ada yang sudah tahu apa itu penampakan alam? Belum tahu, Bu. Penampakan alam ini adalah kenampakan yang terbentuk karena peristiwa alam tanpa adanya campur tangan manusia maupun teknologi. Jadi terjadi secara alami. Begitu. Nah, dari 4 gambar ini coba mana yang termasuk penampakan alam? Mbak Silva? Gunung, Iya, betul, gunung, penampakan alam. Kemudian mana lagi? danau, Iya. Kalau ini sungai termasuk? termasuk penampakan alam. Iya, betul sekali. Jadi apa tadi penampakan yang dimaksud dengan penampakan alam? Penampakan yang terjadi secara alami. Tanpa adanya campur tangan manusia Iya, dan teknologi. iya, betul. Jadi kalau penampakan alam ini terbilang cukup lama dalam pembentukannya karena terjadi secara alami tadi. Oke, kemudian yang gambar keempat ini, apa tadi? Gambar apa ini? Gambar bendungan, Bu. Ya, bendungan atau waduk. Nah, bendungan atau waduk ini termasuk penampakan apa? Buatan, Iya, betul, penampakan buatan. Kebalikan dari penampakan alam tadi. Kalau penampakan buatan itu terbentuk dari campur tangan manusia. campur tangan manusia atau teknologi. Nah, pembentukannya penampakan alam ini terbilang lebih cepat karena adanya campur tangan manusia tadi dengan bantuan teknologi modern. Nah, dari sini bisa dipahami apa itu penampakan alam dan buatan. Sudah, Bu, paham. Ya, coba diulangi Mbak Silva. Penampakan alam tadi apa? Penampakan alam adalah
Penampakan yang terjadi atas peristiwa alam atau alami tanpa adanya campur tangan manusia dan teknologi. Iya, betul. Kalau penampakan buatan? Kebalikan dari kenampakan alam, yaitu kenampakan yang terjadi karena campur tangan manusia dan teknologi. Iya. Dari 4 gambar ini, mana yang termasuk penampakan alam dan buatan? Yang alam yang mana? Gunung, sungai, dan danau. Kalau yang gambar keempat? Gambar keempat, kenampakan buatan, Bu. Oke, betul sekali. Sudah bisa dipahami ya? Ibu Sudah. punya media nih. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, nanti kalian tentukan mana yang termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, dalam media ini nanti Ibu Via punya beberapa gambar. Kalian bisa menempelkan di papan yang Ibu sediakan. Mana yang termasuk kenampakan alam dan mana yang termasuk kenampakan buatan. Oke, coba Mbak Silva maju. Ayo ditentukan. Ini pilih gambarnya terserah. Iya, terserah. Harus disesuaikan ya mana yang termasuk kenampakan alam dan buatan. Gambar pertama ada gambar jembatan, Bu. Ini termasuk penampakan buatan. Iya, betul, termasuk penampakan buatan ya anak-anak. Terus gambar kedua ada gambar bukit, Bu. Iya, termasuk. Penampakan alam. Iya, betul sekali. Jadi bukit itu termasuk kenampakan alam. Ada apa lagi? Coba. Ini ada gambar gunung, Bu. Iya, gunung termasuk kenampakan apa? Penampakan alam. Iya, gunung termasuk kenampakan alam ya anak-anak. Terus ini ada gambar kebun binatang. Iya, kebun binatang termasuk apa? Penampakan buatan. Iya, betul, termasuk kenampakan buatan. Sudah pintar sekali. Dan terakhir ini ada gambar pantai. Pantai termasuk apa? Penampakan alam. Iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mbak Silva. Nah, dari sini bisa dipahami anak-anak perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Jadi kenampakan alam tadi kenampakan yang terbentuk secara alami tanpa adanya Campur tangan manusia dan teknologi. Ya, kalau kenampakan buatan kenampakan Jadi karena adanya campur tangan manusia dan teknologi. Perlu diketahui ya anak-anak, kalau kenampakan alam tentang di Indonesia ini sangatlah terlengkap, menjadi kenampakan yang terlengkap di dunia. Karena ada laut, terus apa lagi? Pantai, terus gunung, bukit, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, para wisatawan banyak yang berkunjung di Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Oke, selanjutnya ini Ibu punya, kita akan menganalisis bentang alam di Indonesia dari peta yang Ibu sediakan. Oke. Nah, ini ada peta pulau apa anak-anak? Pulau Jawa. Pulau Jawa, iya betul sekali. Ada peta Pulau Jawa. Nah, tentang alam di Pulau Jawa ini ada kenampakan alam apa saja? Gunungnya, ada Gunung Slamet. Gunung Slamet. Kemudian ada apa lagi? Ada Gunung Merapi. Gunung Merapi, pinter. Ada Gunung Arjuna. Ya, Gunung Arjuna. Kemudian ada sungai apa saja pada Pulau Jawa ini? Ada Sungai Berantas. Iya, Sungai Serayu. Sungai Serayu, Sungai Citarum. Sungai Citarum, dan masih banyak lagi ya. Ya, sudah. Nah, kalau ini peta pulau apa anak-anak? Sulawesi. Sumatera. Oh, Sumatera, Iya, Bu. Sumatera. Sumatera ya ini
ada apa saja dalam bentang alam di Pulau Sumatera ini? Ada gunung, Gunung apa? ada Gunung Kerinci, Gunung Kerinci, Gunung Lauser, Gunung Lauser. Gunung Merapi Kalau Merapi itu di mana? Ayo. di Pulau Jawa. Iya, kalau Merapi baru di Pulau Sumatera. Sumatera. Ini kalau sungainya ada apa saja? Ada Anak-anak? Sungai Asahan, Bu. Iya, Asahan, pinter. Sungai apa lagi? Sungai Deli. Iya, dan masih banyak lagi. Jadi kita harus sangat bersyukur dengan keindahan dan kelengkapan penampakan alam yang ada di Indonesia. Jadi bentang alam di Indonesia ini sangatlah bervariasi. Masing-masing wilayah itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Oke, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak sudah bisa dipahami semua? Sudah paham, Bu? Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi materi pertama ini mengenai penampakan alam dan Penampakan buatan. buatan. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pengertian cuaca dan iklim, apakah ada yang tahu pengertian cuaca dan iklim? Ya, yang pertama cuaca. Pengertian cuaca. Cuaca merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cuaca. Jenis-jenis cuaca ada 6. Yang pertama, cuaca cerah, panas, berawan, sejuk, berangin, dan hujan. Anak-anak, apakah ada yang tahu maksud dari cuaca tersebut? Ayo, apa? Ya, yang pertama cuaca cerah. Cuaca cerah diakibatkan oleh sinar matahari yang masuk ke dalam bumi. Namun pada saat cuaca cerah, udara yang dirasakan tidak begitu panas dan tidak ada pula hujan yang turun. Yang kedua, cuaca panas menyebabkan keadaan terasa sangat gerah dan kering. Biasanya hal ini terjadi karena cahaya matahari yang tegak lurus dengan bumi. Selanjutnya, cuaca berawan. Cuaca berawan muncul akibat sejumlah awan yang bergerombol. Awan berkumpul menjadi satu di langit yang akhirnya berkas sinar matahari terhalang dan tidak sampai ke bumi, sehingga tidak terasa panas. Cuaca sejuk. Cuaca sejuk terjadi ketika udara cukup tinggi, angin bertiup cepat, dan suhu udara rendah. Selanjutnya, cuaca berangin. Cuaca berangin disebabkan oleh gerakan angin yang cukup kuat. Saat cuaca berangin, biasanya langit agak berawan dan suhu udara cenderung rendah. Selanjutnya, yang terakhir, cuaca hujan. Cuaca hujan berlangsung saat titik-titik air yang berada di langit atau awan berubah menjadi tetesan air. Titik air yang berasal dari awan tersebut, titik air yang berasal dari penguapan air akibat sinar matahari di permukaan bumi, seperti air yang ada di danau, sungai, laut, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana itu iklim, apa saja itu iklim. Apakah ada yang tahu anak-anak iklim itu apa? Ya, iklim ialah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah pada jangka waktu yang relatif lama. Di sini, apakah ada yang tahu iklim di Indonesia itu apa?
Ya, iklim di Indonesia itu adalah tropis. Ciri-ciri iklim tropis, apakah ada tahu apa saja? Ya, ciri-ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tropis sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim tropis dengan suhu pada musim kemarau. Ciri-ciri iklim tropis yang lainnya yaitu lamanya antara siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Ya. Selanjutnya, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode. Biasanya satu periode perubahan ada 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia merupakan wilayah laut yang sangat luas, memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan di Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi akan memiliki curah hujan yang tinggi juga. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, maka dari itu suhu tinggi yang mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya akan bertanya kepada kalian, pada bulan apakah musim penghujan di Indonesia? Apakah ada yang tahu? Ya, musim penghujan di Indonesia seringkali terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April. Pertanyaan selanjutnya, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ya, benar sekali, musim kemarau terjadi di Indonesia pada bulan Mei dan Juni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi mengenai flora dan fauna. Flora dan fauna. Ada yang tahu flora dan fauna itu apa? Tidak tahu. Flora adalah tumbuhan. Dan fauna adalah hewan. Nah, di Indonesia ini termasuk dalam 3 besar yang memiliki keberagaman flora dan fauna setelah Brasil dan Amerika. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan keberagaman tumbuhan dan hewan. Nah, yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia itu ada 2. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, untuk faktor abiotik sendiri ada yang pertama iklim, yang kedua tanah, yang ketiga air. Nah, iklim, ada yang tahu iklim itu apa? Iklim itu cuaca. Nah, iklim di Indonesia itu termasuk dalam iklim tropis. Nah, iklim tropis itu adalah iklim yang hanya 2 musim, yaitu panas dan hujan. Ya kan? Di Indonesia apa ada salju? Nggak ada. Yang ada di mana salju itu? Di mana? Di negara mana? Di
Jepang. Nah, yang di Jepang itu ada salju, di Korea juga ada salju. Kalau di Indonesia cuma ada panas dan hujan. Nah, karena adanya panas dan hujan ini, tumbuhan dan hewan dapat hidup. Jadi ketika dia haus bisa minum karena ada hujan. Dan adanya panas sehingga bisa membuat tumbuhan dan hewan bisa berkembang biak. Kemudian tanah. Tahu kan tanah itu apa? Nah, tanah ini di Indonesia termasuk wilayah yang subur. Banyak sekali tanah di Indonesia yang subur, sehingga tumbuhan bisa tumbuh berkembang dengan baik di Indonesia karena tanahnya subur. Kemudian yang ketiga, air. Nah, karena memiliki iklim tropis sehingga kan kaya akan air. Jadi di Indonesia kan tidak ada tuh yang lahan gurun seperti di Mesir, itu kan banyak lahan gurun. Itu kan kalau lahan gurun kan kalau untuk ditumbuhi tumbuhan kan sangat sulit berkembang. Cuma tapi kan di Indonesia enggak. Di Indonesia banyak sekali tanah-tanah yang subur sehingga juga memiliki cukup penyimpanan air di tanah. Jadi di Indonesia sangat beragam sekali faunanya, kaya akan air juga. Kemudian faktor biotik. Nah, faktor biotik ini yang pertama manusia. Nah, manusia juga merupakan faktor karena keberagaman. Kenapa? Karena misal manusia membuat rumah tanaman hias, jadi kan memperkembangbiakan tanaman-tanaman sehingga semakin beragam. Kemudian tumbuhan itu sendiri, nah, tumbuhan berkembang biak sendiri sehingga juga yang menjadi faktor keberagaman. Dan hewan juga merupakan faktor biotik dari keberagaman flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, paham belum sampai sini? Nah, kalau sudah paham, kita akan lanjut mengenai perbedaan flora yang ada di Indonesia itu dibagi menjadi dua bagian. Nah, ini juga boleh dicatat kalau mau dicatat. Nah, yang pertama yaitu flora Indo-Malayan, dibagi menjadi dua. Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan ini tuh terdiri dari Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Bali. Nah, flora Indo-Malayan ini tuh memiliki ciri-ciri atau karakteristik khusus. Nah, ini salah satunya karakteristiknya yaitu terdapat berbagai jenis rotan. Banyak sekali rotan. Ciri-ciri. Banyak jenis rotan. Kemudian untuk Indo-Australian itu meliputi pertama Sulawesi. Sulawesi tahu bagian mana? Kalau di peta ada di bagian atas. Kemudian Maluku. Ini ada di bagian rada-rada timur, bagian atas. Papua itu kan bagian atas. Papua dan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara ini meliputi Tenggara Timur dan Tenggara Barat juga, semua Nusa Tenggara. Nah, untuk ciri-cirinya ini berkebalikan. Kalau Indo-Malayan banyak jenis rotan, kalau di bagian Indo-Australia ini tidak ada jenis rotan. Mudah kan? Kalau di bagian Indo-Malayan banyak sekali jenis rotan, di Indo-Australia tidak ada jenis rotan. Paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fauna.
fauna. Nah, fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, tipe Asiatis atau Indonesia bagian barat. Indo bagian barat. Kemudian ada Indo bagian tengah. Dan yang terakhir Indo bagian, kalau ada barat berarti timur. Nah, kemudian kita jabarkan satu-satu. Fauna Indonesia bagian barat itu mencakup wilayah Jawa, Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Nah, ini bagian barat itu ya baratnya bagi Indonesia. Bagian barat ada Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Kemudian hewan yang ditemui di bagian Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan itu bercirikan cenderung berukuran besar. Ciri-ciri cenderung berukuran besar. Contohnya apa? Yang biasanya kita korbankan kalau di hari raya, kambing, apalagi sapi, betul, apalagi yang memiliki taring di sini agak besar. Wah, namanya kerbau. Terus yang memiliki belalai namanya apa? Gajah. Kemudian juga ditemui banyak reptil. Reptil itu seperti ular. Kemudian kadal. Tahu kadal? Katak. Tokek, tahu sama tokek? Tahu. Yang nggak malam di sini bunyi dong. Tokek, betul. Kemudian buaya. Macan. Kalau macan nggak ada buaya. Kalau macan di sini nggak ada. Buaya. Dan kura-kura juga termasuk reptil. Nah, kemudian yaitu Indonesia bagian tengah itu meliputi Sulawesi. Tahu Sulawesi? Tahu. Kemudian Maluku. Dan Nusa Tenggara. Ya, ada di bagian tengah Indonesia. Kemudian ciri-ciri hewan yang ada di bagian tengah ini seperti babi. Di sini banyak sekali babi. Hewan seperti babi. Kemudian rusa. Rusa tahu kan rusa? Yang mirip kijang itu. Anoa itu hewan yang berasal dari sana. Kemudian beruang. Kita juga ada beruang, tapi nggak banyak, tapi ada. Beruang. Kemudian monyet ini asli monyet. Ikan. Dan juga ada sapi. Dan banteng. Nah, kemudian untuk fauna yang ada di Indonesia bagian timur ini mencakup wilayah mana bagian timur? Timur mana? Papua. Kemudian Kepulauan Aru. Nah, di sini tuh ditemui seperti hewan-hewan. Walabi ini hewan khas dari Papua yang hanya hidup di daerah Papua sana, adanya walabi. Kemudian kanguru, di sana juga ada kanguru. Sama tahu kanguru? Tahu. Yang punya apa kanguru itu? Kan? Nah, betul, kantong yang di depan itu toh. Kantong. Kemudian ada landak. Kemudian kelelawar, di sana banyak sekali kelelawar juga. Di sana juga banyak ditemui reptil, banyak reptil seperti ular, katak, buaya. Di sana masih banyak buaya juga.
dan biawak. Tahu biawak? Nah, ini namanya flora dan fauna. Nah, bisa kamu bukan? Terus. Tadi ada yang bisa jawab enggak? Flora, fauna. Ada yang bisa jawab? Tadi flora itu apa? Apa itu flora? Flora itu apa? Tuhan. Kalau fauna? Hewan. Hewan. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini sudah dijelaskan tentang materi dan penjelasannya juga. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan. Ibu harap anak-anak semua sudah paham tentang materi pada hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit kesimpulan pada materi hari ini. Yaitu yang pertama yaitu kenampakan alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam merupakan kenampakan yang terjadi secara alami akibat peristiwa alam tanpa adanya campur tangan manusia maupun teknologi. Sedangkan kenampakan buatan merupakan kenampakan yang terjadi karena adanya campur tangan manusia dan teknologi untuk kepentingan manusia. Nah, materi yang kedua yaitu cuaca dan iklim. Pengertian dari cuaca itu sendiri yakni perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Jadi jenis cuaca, yang pertama cuaca cerah, yang kedua cuaca panas, yang ketiga cuaca berawan, yang keempat cuaca sejuk, yang kelima cuaca berangin, dan yang keenam cuaca hujan. Selanjutnya yaitu iklim. Iklim mempunyai pengertian yaitu keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah pada jangka waktu yang relatif lama. Iklim di Indonesia yakni beriklim tropis. Keadaan iklim di Indonesia, yang pertama iklim laut dan yang kedua iklim panas. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, flora dan fauna. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk nomor 3 besar di dunia. Faktor yang mempengaruhi keberagaman flora dan fauna yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik meliputi iklim, tanah, dan air, sedangkan faktor biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Persebaran flora di Indonesia ada dua. Yang pertama, flora Indonesia Malayan meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua yaitu flora Indonesia Australian meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, fauna bagian barat, yang kedua, fauna bagian tengah, dan yang ketiga, fauna bagian timur. Nah, berikut adalah penjelasan dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini sudah berjalan lancar. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pada pembelajaran hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa akhir pembelajaran. Sekian, Ibu mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.